Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinar Terang TV, alhamdulillah jelajah masjid kita kali ini di sebuah perkampungan di pusat kota Klaten. Letaknya di pinggir jalan raya utama dan dari alun-alun hanya 100 meter saja. Kampung itu bernama Skalekan. Skalekan diambil dari nama seorang kiai yang tinggal bermukim di dusun ini sejak kurang lebih 560 tahun yang lalu, bernama Kiai Melati Skolekan. Wallahu alam bishawab. Namun siapa sangka, di kampung Skalekan sekarang berdiri bangunan masjid yang sangat artistik dengan arsitektur Jawa. Masjid itu bernama Masjid Joglo Skalekan. Kapankah Masjid Joglo Skalekan ini dibangun? Untuk mengetahui sejarah berdirinya, mari kita simak penuturan Bapak Awaludin, salah satu pencetus pembangunan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awaludin Khairul Anam, warga Kelurahan Klaten. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan pemirsa semua. Perlu saya menyampaikan latar belakang berdirinya Masjid Joglo Skalekan. Bahwa Masjid Skalekan itu adalah masjid yang lama dinanti oleh warga Skalekan. Sejak Indonesia merdeka itu warga Skalekan tidak memiliki masjid. Padahal di wilayah Kelurahan Klaten hampir semua kampung sudah memiliki masjid. Bahkan ada yang satu RW ada 3 masjid. Ya, subhanallah, waktu itu terkenal sebagai sebutan namanya Hollywood. Ya, maaf ya bagi warga Hollywood bahwa kenapa disebut Hollywood, karena disitulah berkumpul yang seneng main judi, yang suka minum-minuman keras, ya semua yang tidak perlu kami sebut lagi karena sudah masa lalu, itu berkumpulnya di titik yang sekarang menjadi masjid tersebut. Titik itu adalah menjadi pilihan kita bersama. Ada sebuah makam kuno yang sudah tidak pernah dihuni penghuni baru, ya. Jadi makam yang sudah tidak diisi lagi, itu cukup lama, kuno sekali. Itu yang kita sepakati untuk kita bersihkan. Kita ambil semua jasad yang ada di situ, kita pindah ke makam satu komplek dengan makamnya Kiai Melati. Itu hampir ada 200 lubang yang kita ambil, tulang-tulangnya kita pindah. Juga ditemukan barang-barang antik, ya. Terus uang bonggol dari zaman VOC, zaman Cina, keramik-keramik guci-guci kecil, kemudian ada gelang, ada cincin emas bermata berlian. Banyak sekali benda-benda kuno yang kita simpan di rumah almarhum Bapak Edi Setioko, ketua kita waktu itu, juga sekaligus Bapak RW. Jadi sejarahnya waktu itu karena masa lalu kampung Skalekan itu seperti itu, ya, kampung yang penuh kegelapan, kita harus hadirkan masjid. Akhirnya ibu-ibu sudah menghimpun dalam sebuah pengajian, ya, 3 tahun sebelumnya sudah rutin mengadakan pengajian, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Mereka meminta pada bapak-bapak, tolong dibikinkan masjid. Oleh karena itu saya bukan warga Skalekan, tapi kami terpanggil, saya kemudian Pak Wahid Hasim, juga dengan warga setempat, Pak Edi selaku RW, menyanggupi kalau saya jadi RW nanti saya siap mengusahakan ada untuk diadakan pembangunan masjid. Dan juga ada bantuan juga dari Pemkab, ya, 100 juta waktu itu. Akhirnya kita lakukan, kita laksanakan, dan akhirnya sekarang sudah terwujudlah Masjid Joglo. Awalnya memang di tanggal 22 Desember itu ada 2 pilihan, mau bikin joglo atau mau bikin permanen. Ya, itu pilihan yang tidak mudah, ada intrik sedikit, tapi alhamdulillah sepakat semuanya kita membeli joglo kuno. Itu senilai 400 juta, kemudian tambah lain-lain, mungkin habisnya mungkin lebih dari 600 jutaan itu. Alhamdulillah sekarang sudah lunas, serambi kanan kiri juga sudah selesai. Alhamdulillah atas perjuangan bapak-bapak khususnya, ya, Sekar Melati namanya, kemudian terbentuk pengajian bapak-bapak namanya Sekar Melati, dan juga ibu-ibu semua bergotong royong mengumpulkan dana, dan akhirnya selesai sudah.
Semoga menjadi masjid ini benar-benar menjadikan kampung Sekalekan menjadi kampung yang penuh keberkahan, menghasilkan generasi-generasi muda yang terbaik pada zamannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinar Terang TV, setelah sholat berjamaah, saya berkeliling komplek masjid. Banyak sekali perubahan terjadi, yang dahulu penuh semak belukar, sekarang jadi bersih dan tertata rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Riyadi. Ya, kebetulan ya jamaah Masjid Sugeng Sekalekan ini, yang kebetulan juga waktu pertama kali pembangunan, saya ditunjuk sebagai jadi panitia juga, panitia pembangunan waktu itu. Sebelum berdiri seperti ini, kegiatan sembahyang atau sholat berjamaah di sini tetap berjalan seperti biasa walaupun belum selesai dibangun. Waktu terus berjalan bergulir, ada KKN dari mahasiswa UNJ di sini sekitar bulan waktu itu ngepasi bulan Ramadan. Itu sebulan penuh di sini, terus membimbing adik-adik TPA, terus membantu kegiatan yang ada di sini waktu itu di bulan Ramadan. Untuk jamaah di sini ya 2 shop rata-rata tiap jamaah untuk sholat maghrib dan isya. Untuk kegiatan sholat Idul Fitri di sini sudah 3 kali. Waktu itu dulu pertama mengadakan di sini, terus waktu ke pandemi kemarin mengadakan di sini Idul Kurban sama Idul Fitri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa ya, kajian di Masjid Sugeng Sekalekan yang diisi oleh Ustaz Abdul Al-Bayati, yang setiap kajian setiap hari Kamis malam ya, malam Jumat, mulai pada Isya sampai selesai sekitar setengah 10-an. Kajian mungkin sudah sekitar 4-5 bulan, yang sebelumnya dari Masjid Al-Firdaus
Brahmin yang dulu sudah menjadi dua kitab. Untuk kajian ini dipanitai oleh Kajian Tengah Kota, Kaji Teko. Sedangkan saya sendiri di sini posisi sebagai takmir masjid, yaitu posisi sebagai seksi dakwah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan malam hari ini. Dan mungkin ada tambahan, tidak hanya kajian saja, mungkin ada beberapa kegiatan sosial yang diadakan di Masjid Joglo yang juga dipanitai oleh Kaji Teko, seperti ada bakti sosial juga, pemberian santunan kepada duafa, pemberian sembako di saat awal-awal COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu sebelum ada masjid, ya orang-orang sekitar sini kan dulu daerah sini itu daerah katakanlah orang-orangnya, kalau orang Jawa bilang morsal. Kalau untuk sekarang ya udah ada kemajuan lah, udah ada kedekatan dengan Allah. Sebagian ya sebetulnya masih sebagian kecil, cuman ya pelan-pelan lah kita mendekati mereka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Joko Nur Hasan selaku RW 5 Kelurahan Klaten. Dalam hal ini sebagai yang dituakan di RW 5, di mana di RW 5 salah satunya ada di wilayah Makam Eyang Melati. Makam Eyang Melati ini dikenal sebagai pendiri Klaten yang letaknya di Kampung Sekalekan atau lebih dikenal dengan Kampung Sekolekan. Nah, di samping Eyang Melati ini berdiri juga sebuah masjid, yaitu Masjid Joglo Kelurahan Klaten yang letaknya di RW 5 Kelurahan Klaten. Yang mana masjid ini didirikan karena keprihatinan kita bersama, bahwasanya di Sekalekan ini, di mana RW kanan kiri daripada RW 5 ini sudah berdiri masjid, sudah punya masjid. Namun di RW 5 ini belum mempunyai masjid, yang mana sebagian besar atau persentasenya itu adalah mayoritas beragama Islam. Namun untuk melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu masih ke masjid-masjid tetangga sebelah di RW sebelah utamanya, atau mungkin ke masjid raya. Nah, atas dasar itulah kemudian diadakan musyawarah, diadakan rapat bagi sesepuh atau yang dituakan atau tokoh-tokoh masyarakat di RW 5, juga bapak-bapak sebagai pencetus berdirinya RW 5 ini, dari seperti Pak Hasim, dari seperti Pak Awaludin, seperti dan banyak lagi dari yang ikut menyengkuyung atas berdirinya Masjid Sekalekan ini. Karena awalnya kita juga masih kebingungan di mana ini masjid ini akan kita didirikan. Nah, atas kesepakatan bersama kita, karena lahan yang ada di Sekalekan ini tidak ada, yang ada itu adalah makam tua, dan kebetulan makam tua itu sudah selama ini tidak dipergunakan lagi. Untuk itu dengan izin dari pemerintah, dari pihak desa dan sebagainya, kemudian kita bergotong royong bekerja sama
untuk didirikan masjid. Sebelum itu dikenal dengan Masjid Joglo adalah Masjid Seng. Kenapa disebut dengan Masjid Seng? Karena awalnya masih berupa bangunannya berupa masih seng, berbangunan seng yang sangat sederhana sekali. Nah, kemudian lambat laun ya atas gotong royong bersama, atas donatur bagi para dermawan, juga dari manapun yang berkenan untuk membantu atas pendirian masjid tersebut. Kemudian dari masing-masing kita menyampaikan proposal itu kita sebar kepada handetola yang berkenan untuk memberikan sodako, itu kita tampung. Kemudian selanjutnya namun demikian itu awal pertama itu kita juga sangat berterima kasih kepada Bapak Hasim, karena Pak Hasim itu adalah merupakan donatur utama juga di Masjid Joglo ini yang luar biasa. Kemudian dikomandani, istilahnya dipandegani oleh Bapak Edi Setioko, dan kita semuanya akhirnya dari Masjid Seng itulah lambat laun kita bangun dan kita dirikan Joglo. Dan setelah Joglo kemudian kita sedikit demi sedikit kita sempurnakan. Awalnya cuma Masjid Joglo aja itu berupa Joglo, tetapi belum begitu sempurna. Namun dengan lambat laun sedikit demi sedikit akhirnya kita bugar, kita lengkapi dengan batu teras kanan kiri, ban, dan akhirnya terbentuklah Masjid Joglo yang dapat kita lihat sekarang ini. Alhamdulillah, karena untuk Masjid Joglo ini kita dirikan itu dengan tujuan agar supaya ada aktivitas, jadi warga kita dan warga sekitarnya juga para muslimin muslimat yang mungkin berkegiatan atau mungkin dalam perjalanan yang berkenan itu setiap harinya pasti ada yang mampir untuk sholat berjamaah di Masjid Joglo, karena Masjid Joglo setiap hari rutinitas untuk sholat jamaah 5 waktu. Selain itu juga Masjid Joglo dipergunakan untuk TPA anak-anak, pengajian anak-anak yang itu seminggu itu hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu kita adakan untuk TPA anak-anak. Selain itu untuk setiap hari Jumat kita adakan untuk sholat Jumat bersama. Selain itu juga untuk setiap minggunya, karena Masjid Joglo ini adalah kita tidak berkiblat kepada salah satu organisasi, kita bersifat umum ya. Jadi alhamdulillah, jadi selain itu juga Masjid Joglo itu setiap bulan sekali untuk bapak-bapak di sekitar RW 5 Sekolakan ini mengadakan kegiatan pengajian bersama secara rutin. Jadi aktivitas Masjid Joglo ini
tidak seperti tidak sepi, tetapi selalu ramai jemaah. Utamanya ya bagi mereka-mereka yang mengadakan kegiatan atau pergi ke Klaten, yang kemudian ingin berziarah juga mampir ke Masjid Joglo untuk berjamaah, bersolat ya, sholat 5 waktu. Antara lain itu. Ya, harapannya saya selaku orang yang dituakan sebagai RW di wilayah di mana Masjid Joglo itu berdiri, mengharapkan semakin lama saya berharap Masjid Joglo ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin. Kegiatan-kegiatan karena Masjid Joglo ini memang diperlukan untuk kegiatan ibadah, kita berharap untuk lebih ditingkatkan, lebih meningkatkan, lebih kegiatan-kegiatan apapun juga. Alhamdulillah juga untuk muda-mudi di sekitar RW 5 ini, dari RW 1, 2, 3, 4, 5 sampai RW 9 itu muda-mudi juga PRMK itu sering juga mengadakan kegiatan di Masjid Joglo. Terima kasih dari kami sampaikan bahwasanya itulah sekilas yang dapat kami sampaikan mengenai Masjid Joglo Sekalakan yang didirikan dengan tujuan untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan semuanya itu dapat berjalan baik dan selanjutnya dapat semaksimal mungkin dipergunakan untuk ibadah bagi masyarakat muslim, khususnya bagi masyarakat RW 5 dan sekitarnya, dan umumnya bagi masyarakat umum yang singgah di Masjid Joglo. Terima kasih. Harapan saya pribadi selaku warga di sini sekaligus jamaah ya, mudah-mudahan kedepannya Masjid Joglo Sekalakan bisa makmur. Harapan saya ya semoga ya masjid ini makmur dengan adanya kegiatan-kegiatan TWA, adanya kegiatan pengajian rutin, pengajian bapak-bapak yang sudah berjalan hampir 10 tahun lah. Bapak-bapak sudah hampir 10 tahun dan ibu-ibu juga sudah lama, tapi ini vakum karena ada pandemi. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa memakmurkan masjid khususipun RW Gangsal lah. Kalau untuk saya sendiri, saya pribadi ingin masjid ini makmur, masjid ini tambah rame dengan anak-anak yang kita latih, kita didik untuk TPA. Semoga nanti besarnya bisa menjadi penerus kita. Terus kedepannya lagi semoga masjid ini tambah rame, diketahui banyak orang, banyak yang berjamaah di sini juga. Kita kesampingkan makamnya, makam hanya peninggalan sejarah lah kalau untuk saya. Pemirsa Sinar Terang TV, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih para pemirsa dan pemuda Kampung Sekalakan yang dengan segenap pengorbanan waktu, tenaga, pikirannya menjadi pengawal tegaknya masjid di Kampung Sekalakan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.